Di event State of Play kemarin, kita tuh diperlihatkan banyak banget trailer dari berbagai game yang akan dirilis di PlayStation. Dan salah satu yang mencuri perhatian tuh adalah game Marvel Wolverine. Dan ya, kalau misalkan kita ngomongin tentang game ini, kita tahu game ini tuh dibikin sama Insomniac, yaitu studio game yang juga bikin game Marvel Spider-Man, dan juga Spider-Man Miles Morales, dan juga Spider-Man 2. Tentu dong kita sebagai fans tuh akan bertanya-tanya ya kan, dan banyak banget tuh spekulasi juga. Kira-kira apakah game Marvel Wolverine ini satu universe nggak sih sama game Marvel Spider-Man? Nah, pertanyaan ini akhirnya terjawab. Kenapa? Karena ternyata Wolverine dan Spider-Man itu berada di Earth 1048, yang artinya secara teknis Peter Parker dan juga Logan itu ya mereka hidup di dunia yang sama. Tapi kita jangan berharap dulu ya apakah Spider-Man bakal muncul di game Marvel Wolverine. Jangan dulu. Karena memang pihak Insomniac itu udah menjelaskan kalau fokus utama mereka itu sebenarnya untuk di game Marvel Wolverine ini tuh lagi ngebangun cerita dulu. Dan pengen memperkenalkan Logan sebagai karakter utama sebelum mulai untuk menghubungkan dengan karakter atau hero lainnya. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya ini tuh keputusan yang cukup masuk akal teman-teman. Karena gini, salah satu alasan kenapa game Marvel Spider-Man itu berhasil, ya karena ceritanya emang fokusnya ke Peter Parker dulu ya kan. Dan Insomniac juga nggak terburu-buru tuh masukin karakter-karakter lain kayak Miles Morales dan sebagainya untuk menjadi center cerita dari game pertamanya. Dan sepertinya Insomniac juga kemungkinan besar melakukan strategi yang sama dengan game Marvel Wolverine. So, langsung aja kita masuk ke isi pembahasannya. Dari berbagai informasi yang sudah muncul, game Marvel Wolverine ini akan menghadirkan pengalaman yang jauh berbeda dibandingkan game Spider-Man. Kalau Spider-Man dikenal dengan traversalnya yang cepet banget ya, dan dunianya yang juga lebih cerah ya kan dari game sebelumnya, maka game Marvel Wolverine tuh justru bergerak ke arah yang bisa dibilang lebih brutal sih. Karena kalau kita lihat, combatnya tuh jadi fokus utama, dimana melalui trailer gameplay dari State of Play, Logan tuh bisa manfaatin cakar adamantiumnya untuk menyerang secara agresif. Sementara healing factornya, ini bikin dia tuh mampu terus bertarung, meskipun menerima banyak luka. Gaya bertarung kayak gini itu cocok banget dengan karakter Wolverine yang selama puluhan tahun dikenal sebagai petarung jarak dekat yang paling berbahaya di dunia Marvel. Tapi ada satu hal yang lebih menarik dari sekedar gameplay, yaitu bagaimana game ini itu bisa menjadi pondasi bagi kemunculan X-Men di masa depan. Jadi menurut berbagai informasi yang beredar, dunia Marvel Wolverine ini masih belum mengenal X-Men sebagai sebuah tim. Jadi diceritakan kalau mutant itu emang ada, namun keberadaan mereka itu belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Dengan kata lain, kita berada pada fase awal sejarah para mutant di game ini. Dan kalau kita lihat-lihat, kemungkinan Logan tuh udah jadi mutant yang berpengalaman, yang punya masa lalu yang cukup panjang. Dan mungkin ia juga pernah terlibat dalam berbagai operasi rahasia dan memiliki hubungan dengan sejumlah karakter penting lainnya. Ini juga yang bikin banyak fans tuh percaya kalau di dalam game Marvel Wolverine ini akan jadi pintu masuk menuju cerita yang lebih besar nantinya. Melalui trailernya dan berbagai bocoran, itu menunjukkan kemunculan beberapa karakter mutant lain, seperti Sabretooth dan juga Jean Grey. Ya meskipun jumlahnya belum banyak, kehadiran mereka tuh ngasih sinyal kalau Insomniac itu lagi menyiapkan sesuatu. Alih-alih langsung memperkenalkan seluruh anggota X-Men sekaligus, mereka itu kayaknya bakal milih pendekatan yang bertahap ya. Pertama mungkin memperkenalkan Logan, lalu nanti bakal memperkenalkan mutant lainnya satu persatu. Dan pada akhirnya membentuk tim X-Men dalam game yang terpisah. Strategi ini tuh sangat mirip dengan apa yang mereka lakukan sebenarnya pada game Marvel Spider-Man. Ya, game pertamanya kalau kita mainin itu fokus menceritakan seperti apa world buildingnya. Dan game berikutnya justru memperluas semesta tersebut. Dan ya, muncul karakter-karakter baru yang bikin dunianya terasa semakin hidup. Karena itu banyak teori yang berkembang juga di komunitas. Dan akan kita bahas tentang teorinya. Kalau kita ngelihat semua petunjuk yang sudah muncul sejauh ini, ada beberapa teori yang cukup masuk akal soal bagaimana cerita game dari Marvel Wolverine ini akan berjalan. Teori pertama adalah akan adanya keterlibatan penuh dari Weapon X. Jadi banyak fans yang berteori kalau masa lalunya Logan ini akan menjadi fokus utama dari cerita game ini. Dan bukan gak mungkin sebagian game itu akan memperlihatkan kilas balik ketika Logan pertama kali dijadikan eksperimen. Kita juga mungkin bakal ngeliat tuh gimana adamantium tuh dipasang ke tubuhnya. Dan bagaimana ingatannya akan dimanipulasi. Serta gimana Logan itu akan berakhir kabur. Kalau misal teori ini benar, maka Weapon X kemungkinan bukan hanya bagian dari masa lalu dari si Logan ini,
tapi juga mungkin akan menceritakan awal mula bagaimana dunia ini tuh sebenarnya udah penuh ancaman. Bisa aja organisasi yang menangkap si Logan ini masih melakukan eksperimen terhadap mutant lainnya, dan itu akan membuka peluang munculnya karakter-karakter baru di masa depan. Nggak cuman itu, ada sebuah teori juga yang nyebutin kalau Sabretooth itu mungkin bukan villain utama. Jadi banyak orang beranggapan ya kalau Sabretooth itu akan jadi bos terakhir. Karena ya kita tahu rivalitas ini tuh sebenarnya terus ada. Bahkan dimunculin juga ya di film Deadpool and Wolverine. Dan emang agak aneh kalau misalkan Sabretooth itu bakal jadi musuh terakhir atau boss fight terakhir lah yang akan dilawan Logan. Yang sepertinya ya Sabretooth bakal jadi ancaman di pertengahan cerita doang. Yang bisa jadi akan ada sosok yang lebih besar yang mengendalikan semuanya dari balik layar. Beberapa fans juga berspekulasi kalau Mr. Sinister itu mungkin diperkenalkan secara diam-diam di game ini. Kalau itu terjadi, dampaknya tuh akan sangat besar sekali ya untuk masa depan X-Men, karena Mr. Sinister merupakan salah satu musuh yang paling penting dalam sejarah para mutant. Teori berikutnya adalah menyebutkan kalau Jean Grey akan memiliki peran yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Sejauh ini, banyak yang menganggap kalau kemunculan Jean itu cuma sebatas ya karakter sampingan doang lah. Tapi kalau dipikir-pikir, Insomniac tuh nggak mungkin masukin karakter sebesar Jean Grey tanpa alasan. Ada kemungkinan Jean itu bakal ngebantu Logan mengembalikan ingatannya yang hilang. Dengan kekuatan telepatinya, ia bisa membuka bagian-bagian memori yang selama ini terkunci akibat eksperimen dari Weapon X. Kalau emang akan begitu, maka Jean akan berpotensi menjadi karakter penting yang menghubungkan Logan dengan dunia mutant yang lebih luas. Teori berikutnya adalah keberadaan dan kemunculan dari Profesor Xavier yang mungkin sudah diketahui Logan. Mungkin X-Men memang belum terbentuk di universe ini, namun bukan berarti Charles Xavier itu belum ada. Bisa aja Profesor X tuh lagi diem-diem ya mencari para mutant di seluruh dunia gitu. Dan pada akhir game, bisa aja Logan akan jadi salah satu mutant yang berhasil ditemukan. Nggak cuman itu, ada teori lainnya juga yang menyebutkan kalau Wolverine ini akan menjadi penyebab masyarakat mulai mengetahui keberadaan adanya para mutant. Saat ini para mutant tuh seakan-akan memang mencoba untuk bersembunyi ya di balik bayang-bayang para manusia. Namun bisa aja aksi brutalnya si Logan ini ya yang sulit disembunyikan itu akan menarik perhatian media. Dari situ, masyarakat tuh mulai sadar kalau manusia dengan kemampuan luar biasa sepertinya benar-benar ada selain para Spider-Mans. Dan nanti mungkin ini juga akan memunculkan konflik sosial terhadap para mutant dan manusia. Dan itu akan jadi pondasi yang kuat juga yang dibutuhkan untuk cerita X-Men ke depannya. Sebenarnya kalau semuanya tuh berjalan sesuai rencana ya, beberapa tahun ke depan tuh mungkin kita bakal ngelihat Spider-Man, Wolverine, dan para anggota X-Men sebenarnya dalam satu universe yang sama. Tapi emang untuk saat ini yang bisa kita lakuin tuh hanyalah nunggu ya, dan ngelihat bagaimana nantinya Logan itu dibikin storytellingnya seperti apa di dalam gamenya. Ya maklum ya kan, karena ini adalah game pertama untuk ngebangun lore dan juga base cerita untuk X-Men ke depannya, maka emang ini bakal jadi pondasi dulu sih. Mungkin mereka tuh bikin pondasi dulu sebelum mungkin nantinya kita bakal diperlihatkan Avenger. Ini masih mungkin ya teman-teman ya. Tapi kalau ke depannya tuh kita bisa ngelihat Spider-Man dan juga Wolverine di satu universe yang sama tuh unik banget gak sih? Jadi kayak game Spider-Man Web of Shadows jadinya. Ngomongin soal PS5, nah untuk persiapan nanti sebelum kita mainin game Marvel Wolverine ya, aku udah taruh link untuk PS5 dan PS5 Pro di kolom komentar dan juga deskripsi di video ini. Buat teman-teman semua langsung aja klik linknya dan lihat harganya berapa. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.